Halo teman-teman, jadi di video ini saya mencoba sesuatu yang berbeda. Saya mau sedikit bercerita, khususnya untuk teman-teman mahasiswa jurusan informatika. Karena saya dulu juga kuliah informatika, dan ada beberapa hal yang saya sesali yang waktu dulu saat kuliah nggak saya lakukan. Pertama, saya menyesal dulu kebanyakan main. Pasti teman-teman juga ada yang saat ini masih tingkat 1, tingkat 2, semester 1, semester 2. Jadi suasananya suasana sukacita gitu. Jadi masih banyak main. Terus biasanya kalau tingkat 3, tingkat 4 baru tuh pusing. Karena skripsi atau tugas-tugas itu mulai banyak. Saya menyesal dulu nggak dari semester 1 belajar coding. Saya belajarnya malah di tingkat 4 kalau nggak salah, pas mau skripsi. Aduh, itu salah benar itu. Jadi kalau kalau misalkan bisa diulang, saya itu bakal belajar dari semester 1. Maksudnya belajar bukan belajar ke kampus ya, karena itu kan sudah pasti. Maksudnya belajar mandiri gitu, jadi cari materi sendiri, belajar sendiri, coding sendiri gitu. Nah itu yang saya sesali yang nggak saya lakukan. Padahal kalau dilihat-lihat lagi itu banyak manfaatnya. Contohnya misalkan bikin-bikin coding, hal-hal sederhana, aplikasi sederhana itu sangat membantu itu. Karena coding itu kemampuan yang bisa dilatih dengan terus-menerus. Saya sadari sekarang semakin sering atau semakin banyak saya bikin aplikasi, semakin paham itu saya konsep-konsepnya, tata caranya, alurnya, prosesnya, itu saya paham setelah banyak ngoding. Kalau PHP ya, karena dari kuliah saya belajar PHP sampai sekarang itu udah banyak banget bikin aplikasi, jadinya saat ini saya ada di posisi yang ya cukup bisalah kalau bikin aplikasi menggunakan PHP. Nah dulu itu nggak saya lakukan tuh. Kalau misalkan dulu saya lakukan dari semester 1 bikin aplikasi PHP sampai semester akhir, itu saya yakin itu pas lulus kuliah bisa lah punya skill. Nah saya enggak. Jadi ini enggak harus diikuti, jangan ya. Ini contoh yang buruk. Selanjutnya yang saya sesali yaitu dulu kan masih musim blog ya. YouTube belum musim tuh. Saya menyesal dulu enggak bikin blog mulai dari awal masuk kuliah. Sampai sekarang bahkan blog saya baru mulai itu. Harusnya kalau misalkan saya mulai dulu dari pertama kali saya masuk kuliah, saya yakin pasti sampai lulus seenggaknya bisa menghasilkan uang dari iklan atau juga menghasilkan koneksi. Banyak yang WhatsApp itu nanyain, "Mas bisa bikinin aplikasi nggak? Mas bisa bikin ini nggak?" gitu. Lalu saya tanya itu, tahu dari mana? Saya cari-cari aja di Google, ketemu blognya. Nah kan, berarti blog itu bukan hanya bisa dapat uang dari iklan, tapi bisa juga nambah koneksi, atau intinya membuka banyak peluang. Jadi penyesalan yang kedua adalah saya nggak bikin blog dari awal kuliah. Kalau misalkan sekarang mungkin relevannya YouTube. Nah, kalau teman-teman masih semester 1 atau masih semester awal, saya sarankan segera bikin YouTube. Banyak sekali manfaatnya. Jangan membayangkan uangnya, wah, bikin YouTube bisa kaya nih. Enggak.
YouTube itu sama seperti blog, bisa menghasilkan banyak membuka banyak kesempatan. Kalau misalkan blog itu kesempatannya dari Google, jadi orang yang googling cari masalah ketemu blog kita, lalu di blog ada kontak kita, orang tersebut bisa kontak kita. Sementara YouTube bentuknya video, jadi orang nyari di YouTube ketemu channel kita, itu juga bisa jadi koneksi buat kita. Karena Google itu mesin pencari nomor 1 dan yang keduanya YouTube, mesin pencari nomor 2. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai masuk kuliah, saya sarankan bikin blog atau enggak bikin YouTube. Saya nggak menjamin itu bisa membuat kayak YouTuber nomor 1 Indonesia, tapi seenggaknya kalau teman-teman konsisten, misalkan dari tingkat 1 sampai tingkat akhir bikin YouTube, insya Allah semoga pasti akan banyak pembuka kesempatan. Baik kesempatan kerja, kesempatan proyekan, kesempatan apapun itu. Karena itu juga yang saya sesali dari dulu. Dari dulu saya nggak bikin blog, aduh itu menyesal sekali itu. Saya baru bikin blog baru-baru ini, baru awal tahun, dan itu benar-benar penyesalan terbesar saya. Itu harusnya dari awal masuk kuliah saya bikin blog, terus saja konsisten, mungkin sekarang bisa menghasilkan ya. Oke, jadi penyesalan pertama saya nggak belajar coding dari awal masuk kuliah. Penyesalan kedua saya nggak bikin blog, atau kalau sekarang mungkin YouTube, nggak bikin YouTube, blog. Penyesalan ketiga saya nggak aktif di sosial media dengan sharing sesuatu yang berguna gitu. Kalau misalkan dari dulu itu musimnya Facebook sama Twitter, Instagram belum ada waktu saya. Jadi kalau dari dulu mungkin saya konsisten, audiens saya besar mungkin sampai lulus ya. Tapi karena pakai sosmednya cuma buat scrolling aja ya, mantau timeline, itu nggak bermanfaat sekali tuh. Harusnya di sosial media itu kita share info-info bermanfaat sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kalau dilakukan terus-menerus konsisten dari awal masuk kuliah sampai lulus, mungkin pas lulus teman-teman dapat banyak koneksi atau seenggaknya audiens. Jadi coba bayangkan ya, kalau misalkan dari awal kuliah teman-teman belajar coding. Kuliah kan itu rata-rata 4 tahun ya. Saya contohkan misalkan dari awal masuk belajar coding, dari awal masuk bikin YouTube atau blog, dari awal masuk aktif di sosmed dengan sharing info-info berguna. Bayangkan selama, kalau yang ketiga ini dilakukan konsisten selama 4 tahun sampai lulus kuliah, wah itu pasti benar-benar membuka banyak sekali kesempatan. Mungkin teman-teman gak harus ngelamar kerja, gak harus ngelamar kesana kesini, mungkin pekerjaan akan datang buat teman-teman, perusahaan atau klien atau apapun itu. Intinya kesempatan akan banyak sekali terbuka. Karena itu juga yang saya rasakan saat ini. Itu benar-benar saya menyesal nggak saya lakukan dari dulu. Jadi ini saran buat teman-teman, mungkin bisa melakukan ketiga hal tersebut yang saya tadi coba jelaskan. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketemu lagi di lain waktu.